Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Sahabat sekalian, kita berjumpa lagi di dalam program Cangkir Tasawuf Modern episode 219. Kita masih akan melanjutkan kajian kita dalam beberapa episode yang terakhir ini yang mengkaji antara kehendak bebas Allah yang maha tidak terbatas dengan kehendak manusia yang sangat terbatas, dan kemudian kita sudah mengkaitkannya dengan takdir. Kita sudah mendapatkan kesimpulan-kesimpulan yang akan kita coba ringkaskan untuk melanjutkan kajian kita pada hari ini. Kita progres lagi. Kesimpulan yang sudah kita dapatkan bahwa kehendak bebas itu hanya milik Allah. Karena Allah itu memang maha segala-galanya. Tidak ada yang bisa membatasi kehendaknya. Sedangkan kehendak manusia itu adalah kehendak yang terbatas, merupakan turunan atau derivasi dari kehendak bebas. Bahasa Inggrisnya free will, tidak ada yang bisa membatasi kehendak Tuhan, tetapi begitu menjadi diturunkan, diderivasi menjadi kehendak manusia, maka manusia memiliki segala keterbatasannya. Kita sebut sebagai free choice. Bisa memilih, tetapi cuman di antara pilihan-pilihan yang terbatas. Jadi tidak sama sekali bebas. Bahkan dia tidak bisa menentukan misalnya jenis kelaminnya, saat lahir apa, lahir di mana, dari orang tua siapa, di negara mana, dan seterusnya. Itu menunjukkan bahwa free choice itu adalah turunan dari free will. Nah, yang ketiga, teraplikasinya kehendak Allah, kemudian menjadi kehendak manusia, dan menjadi realitas, itu bekerja di dalam sebuah sistem yang disebut oleh Al-Quran sebagai konsep takdir. Takdir itu adalah hasil dari sebuah proses, di mana proses itu berada di dalam sistem. Kita sudah membahas mekanisme munculnya takdir itu terkait dengan kehendak. Baik kehendak manusia ataupun kehendak Allah yang lebih luas diaplikasikan melalui sistem dan memunculkan takdir. Sistem di mana takdir itu bekerja atau sistem di mana takdir itu terrealisasi itu terikat oleh yang namanya sunatullah. Sunatullah adalah sistem di mana takdir itu dihasilkan. Al-Quran menggambarkan bahwa sistem itu yang disebut sebagai sunatullah atau kita mengenalnya sebagai hukum alam itu adalah sebuah aturan, hukum, mekanisme yang tidak berubah. Maka Allah berfirman di dalam surat Fat ayat 23 misalnya, sunnatullahil lati qad khalat min qabl wa lan tajida li sunnatillahi tabdila. Sebagai suatu sunatullah yang telah berlaku sejak dahulu kala, kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan bagi sunatullah itu. Nah, sunatullah itu bekerja di dalam 3 hukum. Kita sudah detailkan di episode yang lalu, yaitu hukum sebab akibat, bahwa sebuah akibat itu pasti disebabkan oleh peristiwa-peristiwa yang sebelumnya. Tidak ada yang tiba-tiba muncul. Yang kedua adalah hukum aksi-reaksi. Kalau ada reaksi, pasti itu disebabkan oleh sebuah aksi. Yang ketiga adalah sistem keseimbangan. Ketika semuanya terjadi mengikuti sebab akibat dan hukum aksi reaksi sampai terjadi keseimbangan, maka dia menjadi normal kembali.
Itu adalah mekanisme yang tidak berubah, kata Allah. Sistemnya tidak berubah, tetapi ada kaitan antara sistem ini dengan kehendak. Manusia berada di luar sistem sunatullah itu dalam arti kehendaknya. Dikarenakan Allah menghendaki sistem itu terjadi dengan tidak ada batasnya di dalam ketidakterbatasan Allah, kemudian manusia menghendaki dengan segala macam pilihan terbatasnya, maka terjadilah proses dinamika itu menghasilkan takdir yang terus berubah. Takdir satu terjadi karena proses-proses sebelumnya. Tetapi takdir satu ini, kalau kita usahakan untuk berubah, dikehendaki berubah oleh manusia dan oleh Allah, Allah dengan free will-nya, manusia dengan free choice-nya, maka takdir ini akan berubah menjadi takdir 2, menjadi takdir 3, dan seterusnya. Contoh gampangnya adalah, kalau hari ini takdir saya adalah sakit, maka itu adalah proses atau hasil dari proses sebelumnya sehingga saya hari ini mendapatkan takdir sakit. Apakah takdir sakit hari ini bisa diubah besok menjadi sembuh? Tentu saja bisa dengan mengikuti sistem yang ada. Saya berkehendak untuk mengubah takdir sakit itu menjadi takdir sembuh dengan mengikuti pola hukum alam sunatullah, yang saya melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, usaha-usaha tertentu supaya menjadikan tubuh saya sehat kembali. Maka Al-Quran memberikan gambaran kepada kita, misalnya di dalam surat Al-Mudaththir ayat 37 dan 38. Liman sya'a minkum ayyataqaddama aw yata'akhir, kullu nafsim bima kasabat rahinah. Bagi siapa saja di antara kalian yang berkehendak maju atau mundur, setiap diri bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Jadi kehendak kita itu adalah merupakan intervensi terhadap sistem supaya terjadi perubahan. Proses dari takdir satu yang sudah kita dapatkan saat ini berubah menjadi takdir 2. Menjadi takdir 3 dan seterusnya. Dikarenakan saya melakukan atau merealisasikan kehendak saya. Tetapi yang menarik, Al-Quran lebih jauh menjelaskan bahwa kehendak manusia itu terbatas. Dia berada di dalam kehendak Allah. Sehingga di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah menggambarkan manusia melakukan usaha, tetapi Allah yang akan menentukan seiring dengan proses yang terjadi dan kemudian dilihat apakah dia menabrak sunatullah, apakah sudah memenuhi hukum sebab akibat, apakah berada di dalam aksi reaksi dan keseimbangan dan seterusnya, maka Allah menetapkan takdir berikutnya. Apakah takdirnya berubah atau tetap menjadi lebih baik, menjadi lebih buruk, dan seterusnya. Allah berfirman di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka melakukan perubahan terhadap keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Jadi kita melihat di sini ada dua kehendak. Kehendak manusia dengan segala macam keterbatasannya, dan itu digambarkan Al-Quran harus dilakukan. Yang kedua adalah ada kehendak Allah yang meliputi kehendak manusia dan seluruh sistem untuk terjadinya takdir itu. Dua-duanya berjalan, manusia sebagai kehendak yang berada di dalam kehendak Allah, dan Allah menetapkan semua itu dalam sebuah sistem yang pasti, yang bisa diformulasikan, bisa diusahakan sesuai dengan sistem yang ada, yang dibuat Allah sebagai aturan main dalam kehidupan kita ini. Nah, lantas ada yang mempertanyakan, apakah setiap yang kita lakukan itu pasti akan menghasilkan takdir seperti yang kita maui? Tentu saja tidak.
Karena kehendak kita dengan segala macam keterbatasan, ketika itu menabrak sunatullah, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip sunatullah itu, hasil akhir dari proses usaha kita mencapai takdir, itu bisa saja tidak seperti yang kita harapkan, kita maui, kita kehendaki. Terserah kepada Allah. Tetapi kalau dipertanyakan apakah semua takdir-takdir itu sudah ada di dalam sebuah sistem itu, maka jawabannya iya. Hasil akhir dari proses takdir kita, baik itu takdir 1 atau takdir 2, atau bahkan takdir 1A atau 1B, 2A atau 2B, itu berdasar pada proses yang terjadi akan kita dapatkan. Kita sudah mengkaji di episode yang lalu, bekerjanya adalah secara algoritma. Bukan logaritma ya. Kemarin ada saya lihat di forum yang menyebutnya sebagai logaritma. Bukan, logaritma itu adalah operasi bilangan matematika yang berlawanan dengan operasi bilangan pangkat. Itu logaritma. Tetapi kalau algoritma itu adalah urutan logika di dalam sebuah sistem ya, secara sistematis untuk menuju pada suatu kesimpulan atau solusi tertentu. Nah, takdir itu bekerja berdasarkan algoritma. Jika begini, terpenuhi semua persyaratannya, maka hasilnya begini. Jika begitu, terpenuhi semua persyaratannya, maka hasilnya begitu. Hasil yang begini dan hasil yang begitu, sesungguhnya semuanya itu sudah ada. Bahkan kata Al-Quran digambarkan sebelum kita diciptakan, manusia ini diciptakan oleh Allah, semua takdir itu, takdir 1, 2, 3, 10, 1000, 1 juta, semua kemungkinan takdir itu sudah ada, disebut berada di dalam Lauh Mahfudz. Allah berfirman terkait dengan hal itu di dalam surat Al-Hadid ayat 22. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha inna dzalika 'alallahi yasir. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi ini dan tidak pula pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfudz sebelum kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah. Jadi semua kemungkinan takdir kita sesungguhnya sudah tersedia, sudah ada. Kita tinggal memilih saja, memilih takdir 1 atau takdir 2 atau takdir 3 seiring dengan proses yang terjadi, sesuai dengan pilihan-pilihan yang kita lakukan, dan kemudian usaha yang kita jalankan. Kemudian Allah menetapkan sesuai dengan kepantasannya. Pantasnya adalah mendapatkan takdir 1. Atau pantasnya mendapatkan takdir 1A, atau 1B, 1C, dan seterusnya. Itu Allah yang menetapkan, mengeluarkan takdir atas proses yang terjadi. Bagaimana menggambarkan hal ini lebih mudah dengan analogi? Saya sering menganalogikannya sebagai kalkulator. Kalkulator itu adalah ibaratnya Lauh Mahfudz. Di dalam kalkulator itu ada sebuah mekanisme yang disebut sebagai algoritma. Algoritma di dalam kalkulator itu telah menyediakan hasil dari proses algoritma, semua kemungkinan operasi bilangan yang bisa dilakukan di sana. 2 tambah 2 sama dengan 4. Itu ada di dalam kalkulator, bahkan sebelum kalkulator itu kita operasikan, sudah ada di situ. Bahkan sebelum kalkulator itu diciptakan, hitung-hitungan 2 ditambah 2 sama dengan 4, itu sudah ada di dalam kalkulator. 5 kali 5 sama dengan 25, itu juga sudah ada di dalam kalkulator. Semua kemungkinan hasil operasi bilangan, yang kemudian kita sebut sebagai takdir, itu sesungguhnya sudah tersedia di dalam kalkulator itu. Itulah sistem, itulah Lauh Mahfudz dengan segala macam catatan, baik operasi bilangannya sampai kepada hasilnya, semuanya sudah ada di dalam Lauh Mahfudz yang namanya kalkulator itu. Kemudian kita berkehendak untuk memencet-mencet kalkulator itu.
Kehendak kita itulah yang akan menjadikan sistem algoritma di dalam kalkulator itu bekerja. Pencet tombol 2, tambah 2 sama dengan keluarlah takdirnya, hasilnya 4. Kalau ingin mendapat angka 4 atau takdir 4, kita juga bisa melakukan 8 dibagi 2 sama dengan 4. 10 dikurangi 6 sama dengan 4. Dan seterusnya, semua jawaban itu sudah tersedia di dalam kalkulator itu. Apakah pembuat kalkulator itu tahu bahwa nanti hasilnya adalah bisa 2, bisa 4, 8, 10, dan seterusnya? Tentu saja tahu. Tetapi hasilnya keluar di monitor atau layar dari kalkulator itu adalah setelah kita mengaplikasikan kehendak kita, memencet tombol itu dan kemudian menghasilkan takdirnya. Jadi sahabat sekalian, inilah kurang lebih gambaran kaitan antara pembuat kalkulator, kemudian sistem yang ada di kalkulator, dan kehendak kita sebagai yang mengoperasikan kalkulator itu. Maka dari sini kita bisa mendapat gambaran bahwa memang semua takdir kita itu pasti diketahui oleh Allah, tetapi untuk teraplikasi di dalam realitas, kita harus memencet tombol itu, melakukan usaha untuk mendapatkan sebuah proses yang akan menghasilkan takdir kita. Dan lebih jauh lagi sangat menarik di dalam Al-Quran, Allah dengan free will-nya, dengan kehendak bebasnya itu bisa menetapkan apa saja, termasuk menghapuskan segala catatan yang ada di Lauh Mahfudz itu. Berikut ayatnya di dalam surat Ar-Ra'd ayat 39. Yamhullahu ma yasha'u wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah menghapuskan apa yang Dia kehendaki dan menetapkan apa saja yang Dia kehendaki, dan di sisinya lah terdapat Ummul Kitab atau Lauh Mahfudz. Di sini Allah menegaskan posisinya sebagai Tuhan yang tidak ada yang bisa membatasinya, termasuk kehendaknya. Karena itu kita memang bisa menyebutnya sebagai free will. Apa saja yang Allah kehendaki, menetapkan, tidak menetapkan, bahkan dihapuskan dan seterusnya, itu terserah kepada Allah. Sedangkan manusia hanya sebagai semacam operator dari kehendak itu, di mana dia bisa melakukan pilihan-pilihan yang pilihannya terbatas. Ibarat kita memencet kalkulator, sistemnya sudah ditentukan. Di mana sistem itu dan kita diciptakan oleh Allah dengan kehendak bebasnya. Kita bisa melakukan kehendak pencet tombol itu untuk menghasilkan takdirnya di layar kalkulator kehidupan yang disebut sebagai Lauh Mahfudz itu. Dan kemudian Allah lah yang akan menetapkan takdir mana yang pantas untuk kita dapatkan berdasarkan proses yang terjadi. Yang di episode lalu kita menggambarkannya sebagai qadar dan qadha. Qadar adalah ketetapan takdir awal yang ketika diusahakan dengan qadha, maka dia akan berubah menjadi takdir yang berikutnya, takdir kedua. Diqadai lagi, berubah menjadi takdir ketiga, keempat, dan seterusnya. Terserah kepada Allah memilihkan takdir itu buat kita sesuai dengan kepantasan usaha dan kondisi yang ada yang menyertai kita semua. Memang tidak selalu apa yang kita kehendaki, kita usahakan, kita proses itu menghasilkan takdir seperti yang kita harapkan, dikarenakan variabel-variabel prosesnya sedemikian banyaknya. Kita sudah melakukan usaha yang sungguh-sungguh memenuhi semua kriteria, persyaratan dan sebagainya, tetapi tiba-tiba ada faktor lain, variabel lain di luar yang kita mampu untuk mengatasinya, maka bisa melenceng itu apa yang kita kehendaki. Itu menunjukkan bahwa kita memang hanya memiliki pilihan-pilihan di dalam sistem yang ada. Allah yang menentukan itu dengan segala sifat maha pemurahnya, dengan sifat maha adilnya, dengan sifat maha taunya dan maha menetapkannya.
Nah, lantas ada yang mempertentangkan antara kemahatauan Allah dengan takdir yang akan terjadi sesuai dengan kehendak siapa? Apakah itu dikehendaki Allah sejak awal ataukah sesuai dengan proses itu adalah karena kehendak manusia? Kita harus mendudukkan terlebih dahulu antara kehendak manusia dengan kehendak Allah. Bahwa kehendak manusia terhadap kehendak Allah itu adalah derivasi. Kehendak itu bukan untuk menentukan hasil akhir. Kehendak itu adalah memicu proses supaya mekanisme takdir, mekanisme sunatullah itu berjalan. Jadi kehendak itu bersifat netral. Seperti seorang yang ingin memencet tombol kalkulator. Dia berkehendak untuk memencet tombol kalkulator. Iya. Hasilnya apa? Bergantung pada apa yang dipencet. Dia berkehendak memencet 1 atau tombol 2, 3, 5, perkalian, pembagian, faktorial dan sebagainya, maka kehendak itu hanya memicu proses dan hasilnya itu akan berjalan seiring proses. Kehendak manusia itu berada di dalam kehendak Allah, iya. Tetapi hasilnya oleh Allah diikat di dalam sebuah proses yang namanya sunatullah. Lantas pertanyaannya, apakah Allah mengetahui hasil akhir dari proses? Tentu saja. Seperti seorang pembuat kalkulator, dia sudah tahu persis apa saja kemungkinan yang bakal terjadi dari operasi bilangan, itu sudah diketahuinya. Tetapi mana yang bakal terjadi, itu adalah berjalan seiring dengan proses. Hasil akhirnya bisa saja 4, itu sudah ada di dalam kalkulator. Atau hasil akhirnya bisa 8, bisa 10, 100, 1000, sejuta, dan seterusnya. Semuanya sudah diketahui oleh pembuat kalkulator itu karena memang semua pilihan itu ada di dalam kalkulator. Tetapi yang tampil di layar monitornya adalah seiring dengan proses. Oke sahabat sekalian, mudah-mudahan menjadi jelas permasalahannya bahwa pengetahuan terhadap apa saja pilihan takdir itu sudah diketahui memang sejak awal karena seperti kalkulator itu sudah tercantum di dalamnya semua. Tetapi takdir yang terjadi akan mengikuti proses, mengikuti hukum, mengikuti mekanisme sunatullah itu. Jadi jangan kemudian menjadi ambigu antara pengetahuan dengan kehendak, dengan realitas atau proses munculnya takdir itu. Itu adalah sebuah urutan yang terjadinya dimulai dari pengetahuan karena memang sistem sudah ada, kemudian dikehendaki supaya berjalan, dan kemudian dioperasionalkan oleh makhluk kita ini menghasilkan takdir-takdir yang terjadi seiring dengan proses. Dan kalau Allah menghendaki, maka Allah bisa mengubah, bisa menjadikan takdir, bisa menghapuskan apa saja yang Dia kehendaki dan mengganti dengan apa yang Dia kehendaki. Mudah-mudahan ada tambahan penjelasan yang memberikan klarifikasi terhadap kompleksitas masalah takdir ini. Ini memang bukan masalah yang mudah karena seringkali kita ambigu terhadap diksi-diksi, istilah-istilah yang digunakan dan kemudian terjebak di dalamnya sehingga seakan-akan memutlakkan semua ini. Kita mengambil sudut pandang Allah yang maha segala-galanya, maha tahu, maha berkehendak dan apa saja dalam sudut pandang manusia dengan segala macam keterbatasannya. Kita mengira kita sudah tahu apa yang dipikirkan oleh Allah dan kemudian kita mengatakan itulah yang seharusnya terjadi seperti yang kita pikirkan. Tentu saja kita tidak bisa mengambil posisi itu karena kita sesungguhnya tidak tahu apa yang bakal terjadi di masa depan kita. 1 jam lagi, sehari, 1 minggu, dan seterusnya ke masa depan, tidak ada yang kita ketahui. Yang kita tahu adalah ini bekerja berdasar sunatullah. Dan kehendak kita memicu terjadinya proses itu. Kemudian kita usahakan dan kita berharap Allah akan memberikan yang terbaik dari apa yang kita usahakan, kita harapkan itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita di atas jalan yang diridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.